Suara riuh pasar dari tahun 70-an. Di depan kita sekarang ini berdiri sebuah tabung logam kusam dengan tutup berbentuk kerucut. Bagi sebagian orang ini mungkin hanya sebuah tumpukan seng tua yang layak dikilokan. Tapi bagi sejarah kuliner, kita benda ini adalah katedral. Ini bukan sekedar panci. Ini adalah sebuah mesin waktu. Bayangkan sebuah pagi di dapur nenek kalian atau emak-emak kalian. Ada bunyi denting logam yang khas, uap panas yang menyergap wajah saat tutup kerucut ini diangkat ke atas. Dan tentu saja ada aroma nasi berbau pandan atau kue tradisional yang mengepul kuat di dalam benda dandang ini. Atau kukusan logam tradisional ini adalah bukti bagaimana bangsa kita menaklukkan api dan air untuk menciptakan sebuah rasa yang tidak bisa ditiru oleh sebuah magicom canggih, yaitu rice cooker tercanggih di dunia manapun. Hari ini kita akan garang ringkas membongkar sejarahnya. Mengapa bentuknya harus ada kerucut seperti ini? Mengapa ia terbuat dari sebuah logam tipis yang berisik? Dan mengapa benda ini adalah pahlawan yang sedang sekarat di dapur kita? Tentu saja, mari kita lihat sebuah anatomi yang belum dibongkar siapapun di channel manapun. Desain ini adalah sebuah hasil perkawinan antara sebuah kebutuhan fungsional dan juga sebuah keterbatasan material. Sebelum baja tahan karat atau aluminium mengkilap seperti ini masuk ke pasar Indonesia, para pengrajin lokal di sentra-sentra seperti daerah Bogor, Tasikmalaya, atau pesisir Jawa menggunakan seng atau plat baja tipis bentuk kerucut seperti ini pada tutupnya bukan tanpa alasan. Ya, tentu saja ada estetika di dalamnya. Secara fisik, uap air yang naik saat proses perebusan akan mengembun di bagian dalam tutup. Jika tutupnya rata, tetesan air akan jatuh langsung ke makanan kita. Dan tentu saja membuatnya banyak ataupun bantat kadang-kadang. Tapi dengan desain kerucut seperti ini, air dilarikan secara gravitasi menuju pinggiran-pinggiran nampan menjadi makanan di dalamnya tetap matang melalui sebuah uap murni bahan melalui rendaman air. Ini adalah sebuah aerodinamika dapur yang sangat jenius. Secara sejarah, teknik mengukus atau steaming sebenarnya sudah masuk ke Nusantara ribuan tahun yang lalu. Dipengaruhi oleh sebuah budaya Tiongkok, namun dandang logam seperti ini baru mencapai puncaknya di era pasca kolonial. Di saat sebuah industri logam mulai menjangkau rakyat-rakyat kecil, dandang ini menggantikan sebuah kukusan bumbu klasik untuk daya tahan yang lebih lama. Lantas benda ini adalah sebuah simbol kelas pekerja. Lihat bekas-bekas lasan yang kasar. Lihat adalah goresan dan penyok-penyok di sisinya. Setiap penyok menceritakan sebuah kisah. Mungkin saat ia jatuh karena sebuah kesusuan emak-emak atau terburu-buru menyiapkan pesanan catering, atau saat ia dicuci dengan semangat di bawah pancuran air sumur kalian. Dandang ini adalah saksi bisu era swasembada pangan. Di dalam perut logamnya, jutaan butir beras pernah menjadi nasi yang menghidupi keluarga-keluarga besar. Ia adalah alat yang jujur. Ia tidak punya timer otomatis. Ia tidak punya sensor digital. Satu-satunya sensor yang ia miliki adalah insting sang ibu atau emak atau sang pedagang kaki lima di pinggir jalan. Mereka tahu kapan masakannya mulai matang hanya dari sebuah bunyi getaran tutupnya yang beradu dengan badan panci. Tek-tek-tek, sebuah melodi mekanis yang menandakan kehidupan sedang dimasak. Ada sebuah filosofi ringan, yaitu sebuah kesabaran di sini, di dandang ini. Mengukus dengan sebuah dandang ini butuh waktu, butuh api yang harus dijaga. Berbeda dengan dunia sekarang yang serba instan dan modern dan juga canggih, dandang ini mengajarkan bahwa hasil terbaik lahir dari proses
pemanasan yang perlahan namun merata dan pasti meskipun secara waktu tidak instan ya. Namun sekarang coba dengarkan sunyi di dapur modern, semuanya sunyi, dilapisi plastik dan dikendalikan oleh kabel listrik. Dandang logam ini mulai tersingkirkan ke sudut-sudut gudang yang gelap, berdebu dan mulai berkarat. Kita sedang kehilangan sebuah keterampilan tangan. Pengrajin dangdang desa-desa mulai menutup bengkel-bengkel mereka karena kalah bersaing dengan produk pabrikan plastik atau teflon-teflon impor. Saat ini membuang dandang ini kita bukan cuma membuang benda logamnya. Kita secara membuang sebuah teknik masak yang presisi. Kita membuang memori tentang bau dapur yang hidup. Dandang yang ada di depan kalian ini mungkin terlihat lelah. Warnanya logam sudah tidak lagi berkilauan seperti saat pertama kali ia keluar dari bengkelnya. Tapi di balik kusamnya ini, ia menyimpan sebuah ribuan liter uap panas yang pernah menghangatkan sebuah rumah tangga. Jadi apa pelajaran dari sebongkal logam ini? Sejarah bukan hanya tentang perang atau tentang tahta para raja. Sejarah juga ada di dalam dapur emak kita. Sejarah ada pada benda-benda sederhana yang memastikan perut kita kenyang sebelum kita berangkat berjuang setiap pagi. Jika kalian masih memiliki benda ini di rumah kalian, jangan dulu dibuang. Bersihkan saja. Bersihkan biar dia sekali lagi merasakan api di bawahnya. Karena suatu saat nanti anak cucu kita mungkin hanya akan melihat sebuah benda di museum dan mereka tidak akan pernah tahu rasanya nasi yang benar-benar bernyawa karena hembusan uap dari sebuah kukusan kerucut yang model seperti ini. Dan ini adalah penghormatan singkat kita untuk sang pahlawan dapur yang terlupakan.